Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Majidah, SEMAK, selaku dosen pengampu akuntansi keberlanjutan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning yang dilakukan pada RS Muhammadiyah Metro. Pada presentator pertama dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai latar belakang pada rumah sakit tersebut. Rumah sakit merupakan perusahaan yang berbentuk jasa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro telah dimulai sejak tahun 1967 dan diresmikan pada tanggal 22 Januari 2008. Tidak hanya melayani persalinan saja. Sejak itu, Rumah Sakit Muhammadiyah menjadi rumah sakit yang juga melayani pasien umum, pengobatan melalui rawat inap. Pengobatan melalui rawat inap adalah pengobatan yang ditangani oleh tenaga medis pelayanan kesehatan profesional pada pasien yang menderita suatu penyakit tertentu dengan cara diinapkan di ruang inap tertentu yang sesuai dengan jenis penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut. Selanjutnya ada IGD. IGD khusus menangani pasiennya dengan kondisi yang memerlukan perawatan segera. Lalu ada pengobatan melalui klinik atau instalasi rawat jalan. Rumah Sakit Muhammadiyah memiliki visi misi. Adapun visi tersebut adalah terwujudnya rumah sakit yang islami, unggul, dan prima sebagai rahmatan lil alamin. Misi pada rumah sakit tersebut, yang pertama, menjadikan rumah sakit sebagai sarana ibadah untuk melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai islami dalam pelayanan dan tatanan. Ketiga, membangun tata kelola rumah sakit yang baik, efektif, dan efisien. Keempat, menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap dan modern. Kelima, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Dan yang keenam, menerapkan pola pembiayaan yang terjangkau dan berpihak pada kaum duafa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hambatan atau tantangan dalam penerapan CSR di rumah sakit tersebut? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan CSR terhadap reputasi dan citra rumah sakit di lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari adanya penelitian ini, itu yang pertama, memberikan rekomendasi dan saran untuk meningkatkan penerapan corporate social responsibility di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro guna mencapai tujuan dan keberlanjutan yang lebih baik. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan corporate social responsibility di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu memastikan bahwa rumah sakit melibatkan diri dalam kegiatan corporate social responsibility dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua itu melibatkan diri dalam corporate social responsibility dapat membantu rumah sakit memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, sejalan dengan regulasi yang semakin meningkat terkait keberlanjutan dan tanggung jawab corporate tersebut. Dan yang terakhir, analisis corporate social responsibility dapat membantu rumah sakit memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan seperti pasien, karyawan, dan komunitas lokal yang dapat mendukung hubungan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam konduksi penelitian ini, kami memilih untuk mengadopsi pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian utama. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk numerik. Kemungkinan kami untuk melakukan pengukuran dan generalisasi terkait fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan metode kuantitatif, kami dapat menerapkan teknik analisis statistik untuk mengeksplorasi pola hubungan dan tren yang mungkin muncul dari data aset yang dikumpulkan, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk penarikan kesimpulan yang lebih objektif. Yang selanjutnya, alur penelitian ini dimulai dari survei, lalu observasi, lalu ada wawancara, selanjutnya adalah analisis data dan melakukan kesimpulan. Pembahasan dalam pembahasan penelitian ini menggunakan teori triple bottom line, yaitu pendekatan ini menekankan 3 dimensi utama keberlanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
konteks rumah sakit, CSR dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan finansial, manfaat sosial, dan dampak lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada teori keberlanjutan, fokus pada aspek-aspek keberlanjutan dalam operasional rumah sakit, seperti manajemen limbah, efisiensi energi, dan kebijakan rumah ramah lingkungan, yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik CSR. Selanjutnya, adapun biaya lingkungan terbagi menjadi biaya internal, biaya eksternal, instrumen ekonomi, dan juga efisiensi lingkungan. Selanjutnya adalah environmental performance. Kinerja lingkungan atau environmental performance mengacu pada kemampuan suatu organisasi, bisnis, atau entitas dalam mengelola dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam. Tujuan utama dari kinerja lingkungan adalah untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, di mana kegiatan manusia dapat berlangsung tanpa merusak ekosistem alam dan mempertahankan kualitas lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Next. Di sini ada proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau disingkat proper merupakan program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Peringkat proper dibagi menjadi 5, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Peringkat tertinggi adalah emas. Perusahaan yang memperoleh peringkat emas adalah perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tabel hasil Environmental Conservation Cost RS Muhammadiyah dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Next. Hasil dari analisis Environmental Conservation Cost pada RS Muhammadiyah yaitu 1. Ada biaya area bisnis. Biaya area bisnis ini fokus utama pada tahun 2020, yaitu pada efisiensi operasional. Pada tahun 2021, pada efisiensi operasional kepada masyarakat, dan pada tahun 2022, kembali pada efisiensi operasional dan menunjukkan komitmen RS Muhammadiyah untuk menerangi area RS. Yang kedua yaitu biaya R&D. Pada tahun 2020 memberikan bantuan air kepada masyarakat dan menyumbangkan alat medis kepada RS lain, di mana RS tersebut minim fasilitas medis. Pada tahun 2021 sampai 2022 kembali memberikan bantuan air kepada masyarakat dan menyumbangkan alat medis kepada RS lain, di mana RS tersebut minim fasilitas medis. Yang ketiga yaitu ada biaya kegiatan sosial. Tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus pada manajemen SDM, kesejahteraan karyawan, kesetaraan gender, dan masyarakat. Yang keempat, biaya perbaikan lingkungan. Selama beberapa tahun, yaitu pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022, RS Muhammadiyah menunjukkan komitmen kuat pada lingkungan, di mana RS prioritaskan penghijauan lingkungan, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sampah dan limbah medis. Next. Kesimpulan dari project based learning kami kali ini yaitu RS Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat, lingkungan, dan karyawan. Mereka mengukur dan melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka, serta berupaya untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka. Dengan demikian, RS Muhammadiyah menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oke, sekian presentasi kami kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.